Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita telah mendengar pesan Tuhan ya dalam satu minggu ini. Kalau dibaca judulnya itu udah pasti orang begitu sangat antusias ya. Tuhan sedang mengirimkan berkat-Nya. Nah, waktu hari Selasa kita terima, wah langsung antusias ya. Apalagi ini kalau kita dikaitkan dengan pesan Tuhan dari awal seperti yang pernah saya sampaikan juga waktu minggu lalu. Ini Tuhan sepertinya lagi menyatakan pribadinya nih, jati dirinya buat setiap kita anak-anaknya. Dan kemarin Bapak Gembala juga ingatkan lagi ya. Ternyata memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar ingin dikenal oleh kita sebagai anak-anaknya dengan baik ya. Nah, mungkin banyak orang percaya yang wah udah langsung membayangkan. Wah, Tuhan sedang mengirimkan berkat-Nya. Wah, berkat apa nih yang mau kita terima? Kebanyakan ya. Pasti berpikirnya wah jangan-jangan uang. Ya, nggak salah memang. Ya, selalu yang kadang-kadang diharapkan wah karena hari-hari ini lagi dalam kondisi yang sulit. Tapi apakah yang seperti itu? Kalau kita baca kembali inti pesan yang Tuhan berikan, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Dan cara Tuhan mengirimkannya pun kita nggak tahu seperti apa. Ya, nah kita baca dulu apa yang menjadi ayat dasar dari pesan Tuhan di minggu ini dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, saya bacakan kembali ya apa yang menjadi inti pesan Tuhannya buat setiap kita. Supaya kita dalam beberapa hari ini kalau kita terus diingatkan, kita semakin lebih lagi mau merenungkan dan memahami. Ya, jadi yang menjadi pesan Tuhan buat kita adalah dikatakan begini, bahwa di luar segala pemahaman keadaan yang terjadi, Tuhan sanggup memelihara hidup umat-Nya. Ya mungkin hari-hari ini banyak umat Tuhan merasa kok pemeliharaan Tuhan gak ada ya. Kok pemeliharaan Tuhan sepertinya kita dibiarkan begitu aja. Ya ditelantarkan, enggak ya. Di sini dikatakan melalui pesannya ini bahwa Ia sedang mengirimkan berkat-Nya kepada kita. Seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Seperti apa caranya Ia mendatangkannya kita juga tidak tahu. Bagian kita adalah memilih mana yang mau kita hidupi. Artinya kita dengarkan respon kita itu mau seperti apa yang seharusnya. Apakah mau memilih teori tentang keadaan bangsa yang sedang tidak baik-baik saja, di mana orang-orang sedang mengalami hal yang tidak mudah, atau memilih untuk mempercayai kuasa perkataan Tuhan yang tidak mudah dicerna dengan akal pikiran manusia secara umum, namun pasti. Ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita percaya bukan selalu karena melihat, namun karena iman. Maksudnya percayanya kita jangan selalu berdasarkan melulu apa kata mata jasmani atau pemikiran umum manusia semata-mata. Namun ingat bahwa kita pun harus percaya dan hidup berdasarkan apa yang mata jasmani tidak bisa lihat, yaitu melalui iman percaya. Ya. Dan nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa kembali mendengar ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ada dua hal yang sudah dibagikan buat kita. Yang pertama, tetap mempercayai kuasa perkataan Tuhan yang mampu bekerja di luar akal pemikiran manusia. Yaitu prinsip membangun iman. Dan yang kedua, tetap mempersiapkan wadah untuk mengantisipasi penggenapan janji Tuhan. Prinsip memperluas kapasitas. Nah pagi hari ini apa yang saya renungkan, apa yang saya baca kembali ya. Dari peristiwa yang kita sudah sangat-sangat hafal, ya, sudah sangat-sangat tahu, tapi kita terus diingatkan. Sebenarnya hal-hal yang simple, ya, tapi mungkin kita sebagai orang percaya seringkali mungkin lupa. Seringkali kita pada saatnya atau pada kenyataannya, seringkali kita melupakannya. Ya. Nah, yang saya bagian yang pertama adalah tetap mengingat bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk anak-anaknya. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 dan yang ke-4.
Di situ dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelimanya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Nah, apa yang saya renungkan, kita tahu bahwa seorang Simon Petrus yang pengalaman sebagai seorang nelayan udah teruji. Ya. Pada hari itu waktu dia pergi melaut untuk menangkap ikan, hasilnya adalah nihil, nol. Ya, nggak dapat apa-apa. Kok bisa seperti itu? Ya, kadang-kadang cara Tuhan, ketika Tuhan sudah menetapkan seseorang, kadang-kadang bisa seperti itu. Ya, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat. Ya, nah, Simon sangat tahu waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Mungkin dia pergi di malam hari, kemudian dia melepaskan jaringnya, menangkapnya. Dan saya membayangkan, nggak tahu ya pada waktu itu jaringnya itu seperti apa. Apakah dia cuma melemparkannya sendiri, kemudian dia tarik, dia tangkap. Ataukah mungkin yang sekarang ini kalau kita pergi ke pantai, ya di tengah malam nelayan-nelayan pada pergi melaut, bawa jaring, kemudian melepaskan jaring tersebut di satu titik, kemudian pergi lagi ke arah yang lain. Setelah jaring itu dilepaskan semuanya, barulah kemudian ya mereka menantikan sekian lama sampai pada waktu yang tertentu mereka kemudian mulai menarik kembali ke pinggir pantai. Ya, sehingga kalau kita melihat kadang-kadang kan ada dua tali ya seperti itu menjadi satu, seperti ada yang seperti itu. Ya, kita nggak tahu pada waktu itu Simon Petrus punya jalannya itu seperti apa. Ya, tapi anggaplah misalnya pada waktu itu dia punya satu jaring yang bisa dia lemparkan seperti yang kadang-kadang kita lihat di gambaran-gambaran kalau kita lihat di Google Image ya. Nah, tapi masalahnya pada waktu itu dia nggak mendapatkan apa-apa. Di waktu yang dia sudah prediksi, ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan tangkapan yang cukup buat menghidupi dia dan mungkin orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi buat Tuhan, namanya waktu itu senantiasa ada dalam genggaman pribadinya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kalau pada waktu itu, kemudian kan bagaimana Tuhan memerintahkan, itu kan hari menjelang siang. Saya nggak tahu ya pada waktu itu apakah seorang Simon Petrus pernah, mungkin dia melakukannya pergi menangkap ikan di menjelang siang hari ataukah enggak. Tapi kita di sini bisa belajar, sebenarnya belajar banyak. Ya. Kalau biasanya dia pergi menangkap ikan di malam hari, karena dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya setiap malam mereka itu bekerja keras untuk menangkap ikan. Tapi pada saat itu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan dikatakan menjelang siang. Ya, bagaimana pribadi Yesus menyuruh untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Mungkin buat pribadi Simon, kalau dia mempertahankan pengetahuannya, pengalamannya, ya, tahu kapan waktunya dan di mana, bagaimana kondisi dan lain sebagainya, mungkin dia berpikir, salah kali, ya, nggak mungkin menjelang siang bisa nangkep ikan, ya. Kalaupun ada pasti ya hasilnya mungkin nggak beda jauh dengan yang tadi malam. Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Tapi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara berpikir Simon itu ternyata berbeda. Ya, bagaimana Simon kemudian menangkap apa yang dikatakan oleh gurunya. Sisi yang berbeda. Kita sudah belajar kemarin yang dijelaskan oleh Bapak Gembala. Ya, dari situ kita bisa menangkap. Oh ternyata di sini Simon pun mulai menangkap ya sesuatu, bagaimana dia juga harus belajar untuk punya yang namanya kesediaan untuk tidak mengeraskan hati ya. Jadi lewat poinnya ini, kalau kenapa Tuhan ingatkan kepada kita untuk tetap mengingat bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita ya, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Artinya pengalaman seorang Simon
Dia tidak menjadikan itu sebagai sebuah prinsip, sebuah patokan di dalam kehidupannya. Enggak, nangkap itu harus malam hari. Malam hari ikan itu pada keluar. Tapi bagaimana pribadi Yesus katakan sekarang juga ya pergi ke tempat yang lebih dalam. Ya. Nah, saya membayangkan seperti yang Saudara Marbun sudah kemarin sampaikan, itu untuk pergi ke posisi tempat yang lebih jauh, lebih dalam seperti yang Tuhan perintahkan. Memang nggak mudah. Saya ingat pada waktu itu mungkin nggak ada yang namanya pakai mesin atau pakai apa, kita nggak tahu. Kalau di dayung butuh waktu yang ya memakan waktu entah berapa lama. Anggaplah misalnya mungkin 1 jam, sehingga dia harus mencapai titik yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kalau 1 jam, mungkin kalau dia berpikir menunda atau dia berpikir berlama-lama dan sebagainya, mungkin ikan itu nggak ada di tempat itu. Tapi bagaimana ketika dia segera melakukannya, mentaatinya, di saat itu pula, ya, ketika dia sudah melemparkan jaring, tertangkaplah sesuatu hasil yang menakjubkan. Ya. Artinya di sini kita bisa belajar, kadang-kadang kita sebagai orang percaya seringkali nuntut. Waktu mungkin berdoa sama Tuhan, menantikan janji Tuhan, kadang-kadang kita nuntut, ingin jawabannya itu instan. Ingin terimanya itu secepat mungkin. Ya. Kadang-kadang kita seringkali mungkin ngatur. Tuhan kalau enggak sekarang, wah gini dan lain sebagainya. Ya. Kita harus belajar mengingat. Kadang waktu Tuhan seringkali mengajar kita bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik, itu yang harus kita belajar. Ya. Di dalam hari-hari yang kita nanti ini kan, kalau Tuhan katakan Tuhan sedang mengirimkan berkatnya, wah sekarang mungkin kita lagi wah kapan Tuhan. Ya. Kemarin kita sudah ya kan, kita harus persiapkan beberapa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Artinya kan dalam langkah-langkah itu ada waktu, ya rentang waktu yang kita jalani. Nah, dalam rentang waktu itu jangan sampai kita menjadi pribadi yang kemudian menjadi lelah. Kemudian berpikir, kapan ya kok nggak terjadi juga, kok nggak menjadi sebuah kenyataan juga. Nah, kita harus belajar, ya belajar memahami isi hati Tuhan. Pada saat belajar itu ada hal yang harus kita lakukan, ya hal yang simpel lah sebenarnya. Kesediaan kita untuk tidak mengeraskan hati. Ya. Kadang-kadang kan kita seringkali menggunakan mungkin pengalaman atau mungkin pengetahuan kita, ya, atau jalan pikiran kita, ya masuk akal apa enggak dan lain sebagainya. Seringkali mungkin itu menjadi sebuah pertimbangan. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kadang-kadang mempertahankan apa pendapatnya dibandingkan dengan kalau mau ikut caranya Tuhan. Nah, ketika saya mencoba untuk mempelajari, ya, ini kan bagaimana kalau kita lihat di dalam terjemahan King James Version-nya. Di situ, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Nah, ketika saya merenungkan kata I will let down the net. Itu kan kalau kemarin kita sudah belajar tentang jala, ya. Jala itu kan sesuatu yang kalau saya renungkan, iya ya kadang-kadang berpikir tentang mungkin diri kita, hati kita, ya. Kondisi hati kita seperti apa? Mungkin ada bagian-bagian yang jaringnya itu lagi koyak. Kemarin kan kita sudah diingatkan. Jangan sampai ada bagian-bagian yang koyak. Bagaimana kita harus mulai membereskan. Mulai memperbaiki apa nih yang bagian-bagian yang koyak. Ya. Nah, di sini kalau dikatakan I will let down the net. Artinya kan sebetulnya di situ kita harus sudah memiliki hati yang benar-benar sudah beres juga dulu. Ya. Waktu kita sudah punya hati yang beres, apakah punya yang namanya sebuah mungkin kerendahan hati? Enggak mengeraskan hati kita. Di situ kalau kita baca ya di dalam bahasa aslinya, itu adalah kalau, ya kalau tulisannya CHALAO.
Itu artinya melonggarkan, mengendorkan, menurunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kalau kita berbicara tentang hati, berarti kan kita harus mau untuk mulai mengubah cara pandang kita, cara pikir kita. Jangan terus mempertahankan, ini loh pendapat saya itu begini, menurut akal pikir saya itu begini. Nggak mungkin seperti ini, ya, nggak akan terjadi yang seperti ini. Nah, kita harus belajar untuk mulai merubah. Ya. Mulai jangan sampai kita mengeraskan hati kita, sehingga waktu kita mengeraskan hati kita, kita nggak, pada akhirnya nggak terima apa yang Tuhan lagi kirimkan. Kalau pada saat itu Petrus berpikir, ini udah siang Tuhan, panas, ya. Saya udah sepanjang malam cukup lelah. Belum lagi mungkin pada saat itu kan namanya nelayan setelah menangkap atau mungkin setelah membawa hasilnya nggak ada apa-apa. Mungkin dia periksa lagi jaringnya, dibentangkan, diperiksa satu persatu, ya, memakan waktu. Kemudian tiba-tiba datang pribadi Yesus, ya, dan kemudian memerintahkan kembali, ya, untuk menebarkan jala. Dia bawa mungkin jala yang lain yang sudah dia persiapkan sebelumnya, ya, untuk tangkapan berikutnya. Nah, itu mengajarkan buat saya pribadi, ya. Oh iya, ternyata kita itu harus belajar untuk tidak mengeraskan hati. Dengan apa yang mungkin kita tahu. Kita pikir kita punya sesuatu yang ini loh, pasti yang seperti inilah. Kurang lebih, karena ya berdasarkan mungkin hari-hari yang kita jalani. Ya. Kita belajar dari situ. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita mempertahankan, artinya kan kita lagi tinggi hati. Kita lagi sombong. Ya. Tapi bagaimana seorang Petrus, Simon Petrus, dia pada akhirnya dia menangkap, ya, dia mau mendengar apa yang guru katakan, ya, gurunya katakan. Bagaimana dia memiliki satu sikap, punya rasa hormat kepada pribadi Yesus yang adalah yang dia katakan guru, ya. Ini sebuah hal yang kita sama-sama belajar, ya. Bapak Ibu tentu ingat satu kisah di dalam Perjanjian Lama, ya, seorang yang bernama Rut. Dia kan berasal dari bangsa Moab, ya, bersama Naomi pada waktu itu, ya, dan mantu lainnya, ya. Bagaimana pada waktu itu Rut memutuskan, ya, waktu Naomi berkata, udah engkau kalian mantu-mantu kalian kembali aja ke bangsa kalian, udah kembali aja, cari aja lagi mungkin suami yang lain yang bisa bersama-sama dengan ini, yang bisa membahagiakan kau. Tapi buat seorang Rut, dia memutuskan untuk tetap ikut, ya. Kalau kita lihat di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya. Dan ayat yang ke-17. Ini sebuah keputusan, sama seperti seorang Simon Petrus. Ada sebuah keputusan yang harus diambil pada saat itu juga. Ketika diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kalau dia bertindak, ya aku kan hidup di tengah-tengah bangsa Moab yang sudah menjadi gaya hidup, keseharian. Kalau dia berpikir, ya udah kembali aja. Itu yang namanya sesuatu yang Tuhan lagi persiapkan, ya, buat seorang Rut. Yang Rut kan gak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Dia hanya memutuskan, pokoknya aku mau ikut engkau. Kemana engkau pergi, ya, aku akan ikut. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah, bangsaku juga. Ya, itu sebuah keputusan. Dan ketika dia sudah mengambil keputusan tersebut,
kita bisa melihat di dalam perjalanan sana, sebetulnya ada sesuatu yang Tuhan lagi persiapkan buat kehidupan seorang Rut. Bagaimana dia bisa kemudian dipertemukan dengan yang namanya Boas. Seolah-olah Tuhan lagi mempersiapkan hadiah ini, berkatnya ini, pasangan hidup. Ya, pasangan hidup buat seorang Rut. Karena yang sebelumnya anak dari Naomi meninggal, suaminya meninggal. Nah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau dia mengeraskan hati dia untuk ya udah, bangsaku kan gaya hidup ya kehidupannya seperti ini, penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi ini buat seorang Rut, keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Sesuai dengan apa yang Tuhan lagi persiapkan. Ya. Di dalam perjalanannya kemudian kan bagaimana kita bisa melihat nama Rut tercatat di dalam salah satu silsilah kelahiran pribadi Yesus. Yang gak pernah dia pikirkan. Apakah itu merupakan sebuah berkat? Oh, berkat yang luar biasa. Dia gak pernah terpikirkan berkat bahwa nama dia bisa tercatat menjadi salah satu bagian dari silsilah kelahiran Yesus. Itu sangat luar biasa. Bukan berkat uang. Ya. Kalau mungkin berkat di dalam kehidupannya pada akhirnya kan bagaimana dia menerima berkat lewat pribadi Boas. Kehidupannya jauh mungkin lebih terjamin dan lain sebagainya. Ya. Ini kan luar biasa. Kalau kita melihat, oh iya ya, ternyata ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil kalau kita tidak mengeraskan hati. Maka ada berkat yang disediakan oleh Tuhan, yang lagi Tuhan kirimkan itu pasti akan kita terima. Ya. Kita juga pernah belajar pribadi dari seorang Rahab. Ya. Kita tahu kan bagaimana Rahab ketika tembok Yeriko itu Yosua mengirimkan pengintai, 2 pengintai kemudian masuk. Nah, seorang Rahab kita sudah pernah belajar kalau dia mempertahankan gaya hidupnya menjadi seorang perempuan sundal. Ya seperti itulah. Enggak terima apa-apa. Kehidupannya ya seperti itu. Tapi karena dia mengambil sebuah keputusan, dia enggak mengeraskan hati dia. Mungkin melihat cara hidup orang-orang yang ada di dalam benteng Yeriko. Dia segera mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Karena dia mendengar kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia segera mengambil sebuah keputusan. Dia tidak mau mengeraskan hatinya. Ya. Karena dia ingin mengalami sebuah perubahan. Nah sama kita juga kalau kita ingin mengalami sebuah perubahan, mungkin kemarin kalau di Komsel kan kita diingatkan tentang apa yang namanya katiso itu. Kita sudah diingatkan hal-hal apa yang mungkin selama ini masih ada di dalam diri kita. Ya, sebagai orang percaya yang mungkin masih dipertahankan atau mungkin masih belum dibereskan. Ya. Nah, bagaimana kalau hal itu dibereskan terus kita menebarkan jala. Ya. Ya akhirnya ya jalannya ya akan ada bagian-bagian yang koyak yang akhirnya kita nggak terima. Ya. Itu yang bagian yang 1A-nya. Bagian yang 1B-nya, kesediaan untuk berani bayar harga lebih. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau seorang Simon Petrus dia memutuskan untuk tidak pergi ke tempat yang lebih jauh. Dia berpikir, Guru, biasanya aku pergi mungkin di titik sebelah sana. Cukup ya sampai di sana. Aku udah cukup lelah. Sepanjang malam udah tenaga rasanya habis. Ya. Tapi ini enggak. Bagaimana pribadi Simon Petrus dia lakukan aja. Ketika Tuhan pribadi Yesus katakan pergi. Ya bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya dia tahu ada hal yang harus dia lakukan lebih lagi. Dia mau bayar harga. Ya, bayar harga lebih. Di saat kondisi sudah lelah, kondisi sudah cukup panas. Tapi dia tetap memutuskan karena engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi. Ya. Ketika dia memutuskan hal tersebut, dia kan gak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Dia cuma lakukan aja. Ya. Ini kan sesuatu yang bagaimana kita belajar sesuatu. Ya. Jadi di tengah kondisi apapun hari-hari ini, ya,
Justru kita harus punya waktu yang lebih, menyediakan waktu yang lebih di dalam kita cari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Ya. Ketika mungkin bangsa kita dalam kondisi yang tidak baik-baik. Berapa sih mungkin dari antara kita yang datang di doa pagi ini mau mungkin membayar harga lebih lagi. Ya Tuhan, saya harus lebih lagi mau berdoa. Apalagi di tempat ini disediakan fasilitas berdoa bagi bangsa. Konser doa. Di situ kan bagaimana kita bersama-sama berseru, meminta campur tangan Tuhan. Ya. Tapi berapa banyak mungkin orang yang mau membayar harga tersebut. Dibanding mungkin udahlah saya nggak mungkin bisa. Ya. Karena atau mungkin berpikir itu kan bukan bagian saya. Nah jangan kita berpikir seperti itu. Ya. Harus mau bayar harga yang lebih. Ya. Harus bersedia. Ya. Itu yang bagaimana seorang Simon Petrus. Ya. Dia berpikir apa yang dia mungkin hidupi selama ini. Mungkin dalam pikirannya ada sesuatu yang kemarin sudah dia menimbang-nimbang. Jangan-jangan mungkin apakah saya sudah memilih rasa nyaman ya. Toh nangkap ikan itu paling enak di malam hari. Cuacanya ya cukup dingin, gak sampai kepanasan. Ya, dia mungkin tinggal bawa sedikit pakaian yang cukup menghangatkan tubuh. Dibandingkan siang hari yang kayaknya panas. Wah mungkin perlu mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Dia mungkin akan berpikir seperti itu, hal-hal yang simpel. Ya. Tapi apakah dia harus mempertahankan hal itu? Dia enggak. Dia memilih untuk meninggalkan zona nyamannya dia. Kalau di siang hari mungkin ini kan waktunya aku tidur. Malam kan aku udah bekerja. Walaupun gak dapat hasil ya udah ya lihat besok aja. Tapi buat seorang Simon Petrus dia enggak melakukan hal tersebut. Oke, dengan tenaga yang ada aku akan lakukan. Ya, aku akan melakukan seperti yang guru perintahkan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah dari sini apa sebenarnya yang bisa kita pelajari ya, dari poin ini? Kalau kita lagi menantikan apa yang Tuhan katakan. Dan kita kemarin sudah diingatkan wadahnya harus kita disiapkan dahulu. Ya. Harus dalam kondisi yang baik. Artinya ada keputusan-keputusan yang harus kita tindak lanjuti. Keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti akan mendatangkan berkat. Nah kita harus belajar gimana kita bisa mendapatkan keputusan yang tepat, yang mau gak mau tetap harus punya keterhubungan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya keterhubungan sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat? Kita harus terus minta Tuhan berikan aku kepekaan untuk bisa mendengar suaramu. Ya, supaya ketika aku melangkah dengan tepat. Seperti yang Tuhan mau. Nah itu yang harus terus kita kejar hari lepas hari. Ya, kalau kita mungkin masih belum ya, teruslah datang sama Tuhan, teruslah mendekat sama Tuhan. Tuhan gak menghargai setiap jerih lelah kita. Ketika Tuhan melihat anak-anak, anak ini mau berjerih lelah loh cari aku. Apakah Tuhan membiarkan dia? Ya biarin aja, ya biar dia lelah sendiri. Enggak, Tuhan memperhatikan. Tuhan menghitung setiap jerih lelah kita. Ketika kita mau bayar harga, Tuhan siapkan. Ya, siapkan berkatnya buat anak-anaknya. Ya. Nah, itu yang poin pertama. Jadi tetap mengingat ya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Karena Tuhan tahu apa waktu yang terbaik buat anak-anaknya. Yang kedua, tetap mengingat bahwa berkat yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Ya. Itu pasti yang terbaik. Kadang-kadang mungkin ketika kita mungkin lagi bergumul, terus kok kayaknya terimanya cuma hal-hal yang kecil ya. Kalau kita mungkin ingat kisah yang Pak Ishak sampaikan, cerita tentang seorang ibu ya, yang dia berdoa terus seperti itu. Hanya mendapatkan mungkin
satu kantong yang isinya kebutuhan yang lagi dia butuhkan untuk sehari makanan. Itu kan sesuatu yang apa sih yang namanya makanan aja begitu gitu kan. Tapi kan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Itu adalah yang terbaik. Ya. Menurut sang ibu ini yang dia lagi berdoa. Tapi menurut orang yang ateis, ya itu kan aku yang beliin gitu kan. Nah, dari sini kan kita bisa melihat kadang-kadang kita pun sebagai orang percaya seringkali ya lupa. Ketika kita terima sesuatu, aduh hasilnya kok kayaknya seperti ini ya. Enggak seperti yang diharapkan oleh hati kita. Ya. Kita harus belajar sesuatu. Ya. Belajar dari apa yang kadang-kadang Simon sendiri nggak pernah memperkirakan bahwa hasil tangkapannya itu seperti setelah apa yang dilakukan menurut apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya akan seperti itu. Ya. Cuma karena dia belajar untuk mentaatinya, melakukannya. Tanpa mungkin berpikir yang aneh-aneh. Dia lakukan aja. Hasilnya luar biasa. Ya. Kita mungkin ingat satu prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, yang ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu satu prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya. Jadi kalau kita mau belajar untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan, ya jangan berpikir kayaknya udah memrediksi, wah Tuhan saya butuhnya ini, keperluannya sekian dan sebagainya. Tetap aja kita lakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Ya. Apa yang Tuhan mau kasih, kita belajar untuk bersyukur. Bagaimana pribadi Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia mengangkat tangan mengucap syukur kepada Bapa. Dan yang terjadi hal yang berlipat. Yang gak pernah mungkin terpikirkan oleh manusia. Kok dari 5 roti 2 ikan bisa ya memberi makan 5.000 bahkan lebih. Ya. Ya. Itu kan sangat-sangat luar biasa. Tapi dari hal yang kecil ini yang seringkali kita melupakan. Ya. Seringkali mengabaikannya atau meremehkannya. Ya. Sama seperti waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan. Apa yang Tuhan berikan, berkatnya itu kan luar biasa. Coba bayangkan kalau pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa disertai dengan yang namanya tiang awan, tiang api. Kita bisa bayangkan bagaimana mungkin orang yang bersungut-sungut dengan terik panas yang luar biasa. Mungkin orang akan menyalahkan Musa dari sejak keluar. Ya. Waduh panasnya kurang lebih seperti apa kita bisa bayangkan. Tapi waktu di malam hari dinginnya seperti apa mungkin mereka pun akan marah-marah mau cari kayu di mana. Kalau misalnya harus bangun yang namanya bakar api. Ya. Tapi bagaimana Tuhan mengirimkan berkatnya lewat tiang awan, tiang api. Enggak cukup sampai di situ. Tuhan juga siapkan yang namanya mana ketika mereka berteriak, enggak ada makanan. Tuhan juga kirimkan yang burung puyuh. Itu berkat-berkat yang kadang-kadang manusia karena saking seringnya melihat hal tersebut akhirnya jadi biasa. Lupa untuk mengucap syukur. Ya. Nah saya percaya kita terus belajar. Kita diingatkan untuk terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Artinya dalam kondisi apapun, hal yang sedang kita jalani, hal yang sedang kita mungkin ada bagian yang kita terima, kita belajar untuk bersyukur. Waktu kita terus belajar bersyukur, sebetulnya disitulah ya proses itu lagi kita jalani. Di dalam waktunya Tuhan, sampai Tuhan menetapkan, ya si A ini aku akan kirimkan berkatnya hari ini juga. Ya si B hari mungkin besoknya dan seterusnya. Karena itu semua ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Kapan waktunya kan kita yang harus belajar
untuk bersabar. Berapa banyak sih mungkin kita waktu menantikan janji Tuhan, apalagi ini pesan Tuhan minggu ini yang luar biasa. Kita senantiasa terus bertekun. Kita senantiasa untuk belajar bersabar, menantikan penggenapan janji Tuhan. Banyak orang yang sering kali menyerah di tengah jalan. Ya, wah mana janji Tuhan, kok nggak seperti yang dijanjikan ya? Bohong. Ya, kadang-kadang kan mungkin masih banyak orang-orang percaya yang kita temukan seperti itu. Udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Udah nggak perlu terlalu mungkin ikut Tuhan itu sampai terlalu seperti orang yang punya rasa lapar. Jangan kita pedulikan dengan hal tersebut. Justru yang menjadi bagian ini kita adalah apa yang mungkin sedang menyala-nyala dalam diri kita, itulah yang harus terus kita lakukan. Dan api itulah yang harus kita jaga. Jangan sampai menjadi kendor. Apapun situasi yang terjadi. Ya. Ketika mungkin kita melihat, iya ya, saya merasakan keadaan yang tidak baik-baik. Tapi kita belajar. Ya. Saya pun tetap belajar. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa tetap membuat secara pribadi tetap merasa takut dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kadang-kadang nggak percaya diri dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang sering membatasi diri. Nah, ketika kita mungkin menyadari hal tersebut, waktu kita membatasi diri, sebenarnya kan kita tanpa sengaja lagi membatasi kuasa Tuhan juga bekerja dalam diri kita. Tapi kalau kita mulai mau untuk membereskan, ya, membereskan yang namanya jala tersebut. Hati kita, kehidupan kita, hal-hal apa yang kemarin di Komsel sudah dibahas. Percayalah kalau kita menjadi pribadi yang segera mau melakukannya, maka berkat itu pasti akan kita terima. Ya. Nah, karenanya ini yang kita mau sama-sama lakukan. Ya. Kalau di poin yang kedua ini kan kalau kita lihat di ayat yang ke-6-nya kan, dari Lukas 5. Dan setelah mereka melakukannya. Melakukan apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang gak pernah terpikirkan oleh mereka. Tahu-tahu ada tangkapan ikan yang cukup banyak. Yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Jadi saya membayangkan, ternyata mungkin bisa jadi waktu mereka menangkap langsung itu ikan tuh langsung dilepaskan begitu aja di dalam perahu. Ya, sama mungkin dengan kalau kita suka melihat ya orang-orang yang melaut dengan tangkapan jaring yang cukup besar, kapal yang besar, ketika udah tangkap ikan langsung dimasukin ke sebuah tempat yang seperti itu. Nah, disinilah kita mau sama-sama belajar dua hal ini. Ya. Jadi yang kedua tetap mengingat berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu pasti selalu yang terbaik. Di antara yang terbaik dan yang paling baik. Tetap berkat Tuhan adalah yang terbaik. Karenanya mari kita sama-sama terus membuka hati kita untuk terus memahami isi hati Tuhan. Yang Tuhan terus nyatakan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.